Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel kita, channel CH Management. Jadi hari ini kita balik ke konten kita seperti biasa, podcast teman-teman. Untuk itu kita punya tamu spesial hari ini. Jadi masih di seputaran dunia persilatan. Untuk itu kita langsung panggil aja, kita sapa bintang tamu kita yang paling keren nih kayaknya. Kita sapa langsung. Assalamualaikum Mas Imam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Apa kabar nih? Alhamdulillah sangat baik Mas. Baik ya, wes. Alhamdulillah. Mantap. Lagi fit nggak nih sekarang nih? Insya Allah sangat fit. Fit ya, wes mantap. Suka kali kayaknya kalau nengok anak muda yang fit kayak gini nih rasanya, aduh. pengen muda, masih muda sih sebenarnya. Oke, jadi sehat nih ya. Alhamdulillah. Jadi selamat datang Mas Imam di podcast CH Management. Jadi di sini kita coba sharing-sharing ya, ngobrol apa santai-santai lah, kita ngobrol di sini. Apa yang Mas pengen, beberapa banyak nih pertanyaan untuk Mas Imam nih. Boleh Mas. Oke, mungkin teman-teman, Mas Imam ini adalah atlet pencaksilat berdomisili di Tanjung Pinang. Untuk lebih lengkapnya nanti kita tanya langsung teman-teman biar dia jawab sendiri ya kan. Siap Mas. Siap ya? Siap. Oke. Sambil ngopi nanti kita ngobrol-ngobrol ya. Siap. Oke. Untuk pertanyaan pertama nih. Sekarang nih apa kesibukannya Mas Imam? Saat ini kesibukannya lagi ngejalanin program latihan. Program latihan ya. Udah mulai ada event sih. Event ya. Apa tuh eventnya tuh? Ini untuk saat ini Porprov. Porprov. Ya. Porprov 2022 ya. Oh, oke. Jadi Porprov 2020 kebetulan Bintan jadi tuan rumah kan? Ya, Bintan jadi tuan rumah. Bintan. Jadi udah berapa lama nih melakukan persiapan untuk Porprov? Untuk saat ini kurang lebih ya kayaknya setahun sih Mas. Setelah event kan, ini kan Covid nggak ada event ya. Jadi pola latihannya ya masing-masing. Nah, cuman untuk saat ini kayaknya sudah mulai tertata sama pelatih. Siap. Berarti sudah setahun ini udah program untuk persiapan Porprov ya. Ya, siap. Luar biasa. Mantap. Untuk latihannya tuh macam mana Mas? Itu Mas latihan mandiri atau latihan bersama tim atau di tempat perguruannya masing-masing, itu macam mana? Atau macam mana? Itu saya sama tim biasanya latihannya di wing Mas. Di wing? Ya, di wing tempat latihan binaannya Mas Yu. Kebetulan kan di situ memang beliau seorang mayor TNI ya. Nah, dan kebetulan di situ emang dinaungin untuk anak-anak yang punya prestasi. Jadi salah satunya ya pencaksilat. Pembinaan di situ. Iya, pembinaan di situ. Prestasi ya. Iya. Oh, Mas Tio sama Mas Wahyu. Wes, itu keren kali tuh ya kan. Iya. Dua tuh kan. Mas, jadi Mas Imam ini dari PPS mana sih? Saya Mas. Mungkin bisa diceritakan sedikit lah ya kan. Saya dari PSAT Tanjung Pinang. Dari PSAT Tanjung Pinang ya, iya, tepatnya. Mas itu ikut apa namanya silat ya, sampai menjadi atlet itu dari umur berapa? Usia 10 tahun Mas. 10 tahun. Usia 10 tahun ya. Itu udah mulai silat-silat tuh? Iya Mas. Wes, boleh tan. Itu 10 tahun tuh SD ya? SD kelas 4. SD kelas 4 ya, itu. 4 SD. Awalnya tuh latihan di mana? Awalnya itu latihan dekat Batu Dua Mas, dekat rumah juga kan. Nah, kebetulan lagi main bola. Anak-anak nih bilang nih ada kebetulan lewat kan pelatih mungkin ya pada saat itu bilang, "Mas, malam latihan ya." Gitu. Jadi yang satu tim bola semua nih pada bilang, "Mas, malam latihan ya." Latihan silat. Saya bingung nih, ini latihan apa nih? Awalnya belum tahu nih latihan silat Mas ya. Ujung-ujungnya nanya sama temen, latihan apa nih gitu kan? Latihan silat katanya. Boleh ikut nggak ya? Boleh katanya. Mahal nggak ya? Oh enggak.
sebulan cuma 2.000 doang katanya. Itu pelatih pertama Mas Imam siapa? Mas Dedi namanya. Mas Dedi. Ya. Oh, mungkin bisa disapa Mas Dedi ya kan? Ya, assalamualaikum Mas Dedi. Ya, salah satunya pelatih saya lah Mas. Pelatih saya yang pertama paling ketemu ya, gitu. Mungkin kalau nggak ada beliau juga, mungkin saya nggak akan tahu Nggak ikut PSHT silat gitu ya, kan. atau nggak ikut silat juga. Iya. Itu Mas SD umur 10 tahun. Yes. Umur 10 tahun udah ikut silat. Pertama kali ikut silat tuh apa yang dirasakan tuh? Macam mana? Ini kan kawan-kawan pengen tahu nih, Imam nih sampai sehebat ini nih prosesnya tuh gimana gitu. Awalnya sih emang nggak akan nyangka ke atlet ya Mas. Dulu itu kan kalau misalnya anak kampung kalau nengok temennya ikut silat misalnya atau ikut poli kan pada ngikut nih, pada saling ngajak. Ikut, nah, gitu. Ujung-ujungnya udahlah ikut latihan silat. Nggak lama kemudian nih pelatih saya itu Mas Dedi ngejanjiin sama saya nih. Yang lain pada sepi kan, udah pada motol atau stop latihan, bilang, Imam kamu hafalin seni tunggal ya, seni tunggal. Nanti saya bawa ke tanding keluar kota katanya gitu. Lah seneng dong kan. Habis itu balik tuh langsung ngomong sama orang tua. Yeah. Pada saat itu belum punya baju Mas. Kan dulu kan susah ya Mas saya punya baju tuh. Maksudnya sampai nabung dulu gitu Mas. Baru bisa beli baju. Nah, jadi hafalin seni tunggal dulu. Setelah itu beli baju. Baru beli baju. Nah, ikutlah tanding O2SN. O2SN ya. Terus kalah Mas. Kalah pula lah kita jadi pergi luar kota. Iya ya. Oke, jadi Mas Imam ini kan dari PPS PSHT. Iya. Nah, otomatis sudah warga kan? Sudah. Nah, itu pengesahannya tahun berapa? Saya pengesahan tahun 2017 Mas. 2017 di Tanjung Pinang. Di Tanjung Pinang. Oh, oke. Jadi kan pas tadi itu kita balik yang tadi, pas tiba-tiba nak keluar kota. Ya. Sekali tanding kalah pula ya kan? Itu apa yang dirasakan tuh? Kok bisa fight latihan lagi itu dorongan dari pelatihnya atau macam mana tuh? Oh, ini ada yang salah tadi nih Mas. Maksudnya luar kota itu intinya cuman nyenengin saya gitu. Padahal tanding itu bukan di luar kota tapi malah tandingnya di Tanjung Pinang. Dan itu pun O2SN. Jadi ya sekolah ke sekolah gitu kan Mas tanding. Dan itu pun nggak full. Kan seni tunggal itu ada tangan kosong, golok dan toya gitu. Nah, tapi pada saat itu cuma tangan kosong tok. Dan itu pun cuma sampai jurus 6 udah karena nggak hafal gitu kan Mas. Jadi dulu tuh jangankan golok sama toya gitu kan Mas. Tangan kosongnya masih kacau gitu. Nah, tapi alat sudah ada. Jadi kan kondisi jadi tempat latihan itu tuh dulu tuh susah ya Mas. Ketemu golok atau prestasi itu sangat susah. Enggak macam sekarang ya. Iya. Kan? Kalau dulu itu toya itu wajib punya. Tapi potong bambu Mas. Cari sendiri gitu. Ya, jadi pelatih bilangnya pokoknya harus punya toya. Anda nggak tahu toya kan Mas atau kondisi mungkin anak-anak di situ juga di bawah kemampuan semua kan Mas kebanyakan. Udah lah nih inisiatif sama teman-teman ke hutan lah nih ngambil bambu potong. Cari itu ya. Iya, Mas. Berarti zaman Imam nih memang masih prestasi tuh masih lumayan sulit ya. Sulit kalau di sini Mas. Apanya jenjangnya juga susah, proses latihan peralatan masih agak sulit ya. Minim ya. Oke Mam. Jadi untuk kita balik lagi ke Power Prop tadi. Setelah persiapan yang sudah Imam lakukan, itu seleksinya kapan Mam? Rencana seleksinya, kalau Insya Allah ini habis Lebaran ini Mas. Habis Lebaran ini ya. Kemungkinannya fixnya jadinya ya. Mei gitulah mungkin ya. Mei ya. Itu berarti kan seluruh kota Tanjung Pinang itu seleksi semua PPS kan. Ya mudah-mudahan bisa lolos. Amin. Ya kan sesuai harapan. Amin. Kita Mas pengen kita tuh bicara target. Nah, jadi Imam nih targetnya apa Mam untuk Power Prof ini? Tadi targetnya ya pengennya sampai event-event selanjutnya ya Mas. Yaitu mungkin habis Power Prapon, habis Prapon semoga lulus juga PON. Nah, setelah PON itu biasanya yang diambil tahun barusan ini itu yang diambil juara 1 PON. Nah, itu untuk seleknas. Nah, jadi yang menang seleknas itu dibawa ke pelatnas, pelatihan nasional kan. Nah, setelah itu mungkin
akan ada event-event SEA Games, Iya. Asian Jadi Games. targetnya tuh boleh dikatakan tuh menjadi atlet nasional. Ya. Amin. Ya. Amin. Kami semua pun ya termasuk saya mendoakan lah Imam betul-betul semangat latihan Siap. supaya bisa menggapai cita-citanya. Karena kalau menurut Mas kamu bisa Amin. gitu ya. Tetap semangat diarahkan sama senior kita kan yang Siap. banyak, tinggal kita gas saja nanti. Yang penting Ya. mau apa enggaknya. Oke, Nah, siap. terus gini Mam, ini target tadi udah mau sampai nasional, Ya. jadi atlet nasional. Mas pengen tahu nih, Imam ini prestasinya mulai dari perguruan, Ya. terus sampai ajang pelajar umum, itu udah sampai mana? Mungkin bisa juga selain main di dalam kota atau di Indonesia, mungkin ada keluar negeri, mungkin Mam bisa ceritakan? Ya, alhamdulillah sampai saat ini sudah sampai paling jauh itu Malaysia, Mas. Malaysia ya? Iya, Malaysia. Itu event apa tuh kemarin? Itu open turnamen internasional. Oh, luar biasa juga ya main situ ya. Alhamdulillah. Juara nggak? Ini pertanyaannya nih. Ya, alhamdulillah dapat juara 1, Mas. Juara 1 ya? Ya. Luar biasa. Final lawan siapa kemarin tuh? Kalau nama nggak ingat, Mas ya, pasti ya. Lawan negara ya, Mas? Iya, Negara. kayak tuan rumah deh, Mas. Tuan rumah Iya, Malaysia berarti. Malaysia. Oh, luar biasa. Berarti itu kemarin main di tahun berapa tuh? Tahun 2019. 2019. Ya, 2019. Yalah, 19. Selain itu untuk prestasinya, prestasi apa Mam? Yang paling Imam merasa itu suatu perjuangan yang patut ya inilah kita apresiasi, gitu apa kira-kira lagi? Gimana dulu nih, Mas? Mau jawabnya ya? Dari pelajar, Imam pernah menjuarai apa nih? Oke. Alhamdulillah Puncak yang tertinggi di pelajar itu Popnas. Popnas ya? Popnas. Ya, berarti Pekan Olahraga Nasional. Berarti mulai dari Popdanya, Popwilnya itu udah otomatis Popnas. juara biasanya gitu kan? Alhamdulillah. Oh, Popnas juara. Alhamdulillah. Tahun berapa tuh? 2017. 2017. Ya. Boleh tahan. Alhamdulillah. Final lawan mana, Mas? Final ketemu DKI. DKI ya? Iya, DKI Jakarta. Itu waktu itu Popnas tuh di mana? Di Jawa Tengah, Mas. Jawa Tengah ya? Jawa Tengah, di Jateng. Semarang. Di Semarang. Wih, macam mana tuh bahagianya seorang pelatih mungkin sama orang tua ya melihat Imam juara Bahagia gitu. banget, Mas. Bahagia kali ya. Mungkin Mam setelah Popnas itu apa lagi kira-kira yang event yang Ya kalau yang di Malaysia itu, Mas, itu event dewasa. Dewasa, udah ya? masuk dewasa pada saat itu kan. Sebenarnya itu setelah Popnas ada dipanggil sama Platnas itu pada saat itu untuk mewakili Asian School Game. Dia seperti Asian Game kemungkinan ya, Mas. Mewakili Indonesia. Iya, mewakili Indonesia. Jadi dipanggil ke Platnas untuk pelatihan nasional khusus tim pelajar nih. Nah, pas sudah dipanggil kebetulan dia pakai usia tahun. Nah, kebetulan pula itu pada saat dipanggil saya itu usianya lewat 1 tahun. Lewat 1 tahun. Nah, jadi digantilah sama runner up juara 2-nya. Bukan. Jadi malah nggak diambil dari segi Popnas, tapi malah diambil namanya Dayat Limono itu sulut dari Kejurnas. Nah, Kejurnas PPLP. Jadi tak jadi berangkat lah gitu ya? Tidak, Mas. Oh, berarti itu salah satu ya pahit manis perjuangan lah pahit ya. manis, ya. Siap. Perjuangan namanya jadi seorang atlet ya. Iya, siap, Mas. Apa sih yang membuat Imam nih kok pasti pernah kalah kan? Pasti, Mas. Banyak mungkin, Mas, kayaknya. Jenuh, pernah bosan. Iya, tapi apa yang bikin Mas Imam nih, Mas tengok sampai sekarang nih subuh latihan, siang latihan, sore latihan, malam latihan. Berarti kan kalau Mas tengok masih semangat gitu. Apa yang motivasi atau yang membuat Mas Imam tuh semangat tuh gimana? Motivasinya karena saya yakin, Mas. Saya yakin sama kalau kita pengen ngerubah takdir itu pasti bisa. Amin. Ya, Berarti jadi mau gimana pun mungkin atlet jago kalau misalnya nggak latihan akan tetap kalah gitu intinya. Betul, Sedangkan betul. kita yang udah latihan giat banyak aja iya. kalah gitu kan, Mas. Masih Gimana juga ya? ada kemungkinan kalah kan? Nah, gimana yang kita yang nggak latihan, santai ngandelin cuma nunggu event. Nah, itu. Iya. Berarti memang
memang latihan itu sangat Penting Mas. penting ya, penting kali. Mungkin Mam untuk saat ini tuh Imam latihan kan tidak sendiri, pasti ada pelatih kan. Siap, Mas, pasti Imam diarahkan dari beberapa pelatih ya. Mungkin Imam bisa ceritakan ini, Imam sekarang nih untuk sekarang nih latihan sama siapa sih kalau boleh tahu gitu kan, kami pengen tahu. Kalau untuk saat ini saya latihannya sama Mas Istio Sugiono, Mas Mayor Istio Sugiono di Penawangan tempat wing. Ya biasa kami kalau khususnya anak Tanjung Pinang latihan pemusatan prestasi di sana. Oh di situ. Pemusatan atlet pembinaan di situ. Memang bagus sih kalau setahu Mas itu memang Mas Tio nih gila silat. Sangat Mas, jadi saya sangat gila. Gila silat. Terus memang sudah banyak sekali prestasi yang beliau dapat ya kan. Ya. Macam-macam lah mulai dari pelajar sampai dewasa prestasinya luar biasa. Ya kita apresiasi Mas Tio. Kita doakan beliau selalu sehat ya kan, biar bisa ngelatih kita, biar bisa membentuk atlet-atlet yang lebih banyak yang hebat-hebat. Amin. Terus ini Mam, sekarang nih kan di dunia persilatan lah ceceknya, sadar ya. Dunia persilatan ini kan sudah masuk ke peraturan baru. Nah ya kan, seperti yang kita ketahui, peraturan baru ini kan kalau menurut Mas lihat dan Mas baca kan, ada plus ada minusnya. Jadi mungkin kalau plusnya itu lebih banyak teknik-teknik yang bisa kita aplikasikan, bisa kita keluarkan di pertandingan. Minusnya itu ada juga kayak seperti gimana ya, kayak yang tidak boleh di peraturan lama, boleh di peraturan baru. Jadi kita harus adaptasi gitu kan. Itu jadi menurut Mas Imam nih peraturan baru ini gimana gitu tanggapan? Kalau bagi saya ya Mas ya, karena kan ini kan kita baru terjun juga ya ke sana Mas. Peraturan. Positif untuk kedepannya sih bagus sih Mas, karena semua teknik benar-benar yang punya pencak silat itu ada di situ. Ada di situ ya. Contoh yang biasanya kan nggak boleh dengkul, itu kan siku, mungkin tendang-tendangan yang membahayakan atau bantingan yang membahayakan, itu nggak boleh pada saat itu. Tapi saat ini kan sudah dibolehkan. Mungkin tujuannya ke depan itu semuanya pengennya ke internasional mungkin. Internasional ya, supaya lebih global gitulah ya, pencak silat ya. Jadi pencak silat kan bisa sampai ke dunia lah Mas. Jadi positifnya situ sih Mas, bagus banget. Bagus ya. Bagus banget. Sip. Imam sendiri udah pernah latihan dengan peraturan baru nggak? Siap, alhamdulillah ini saat ini setelah Seleknas yang saya nonton tuh Mas. Ya alhamdulillah sudah Mas. Dan sudah ya. Berarti kan kalau seandainya sekarang nih kita latihan sudah maksudnya sudah menggunakan peraturan baru dalam pertandingan. Itu untuk latihannya sendiri macam mana Mas Imam? Apakah tetap latihan seperti biasa atau latihan berubah karena ada peraturan-peraturan baru ini? Pola latihan sama Mas, tetap. Pola latihan tetap sama, tapi mungkin ya lebih menggali teknik yang sudah ditentukan gitu Mas. Mungkin yang dulu nggak boleh, sekarang boleh. Udah boleh ya diasah gitu Mas. Oh mungkin berarti mengasah tekniknya lebih banyak gitu Mas. Terus refleksnya mungkin dibagusin dengan peraturan yang baru ini ya. Difokusin ke sana. Oh gitu ya. Tapi memang luar biasa peraturan baru ini, kalau otot tidak siap fatal memang. Fatal Mas ya. Iya fatal. Soalnya saya yang nonton ada kejuaraan di Thailand itu sampai patah kaki Mas. Patah kakinya. Itu di dengkul, di lutut. Gara-gara peraturan baru itu ya? Kemungkinan sih iya, karena katanya di situ sudah mulai memakai peraturan baru itu. Karena kan di sana kan basicnya setahu saya ya Mas ya, setahu saya tuh Thailand kan ini fokusnya di Muay Thai ya Mas ya, Muay Thai. Nah jadi tuh kebetulan, sedangkan di silat ini sudah boleh nih nendang paha, maksudnya sudah boleh lutut, sudah boleh yang Muay Thai banget nih gitu kan. Jadi keuntungannya di sana tuh ya mungkin itu salah satu memang udah basicnya di sana gitu. Basicnya itu mungkin
itulah tadi yang kita membuat sampaikan, otot belum siap. Otot Itu belum berarti kan siap. latihan baru ini peraturan baru ini latihannya betul-betul harus kita persiapkan, betul ya Mas ya? Iya, betul. Gitu kan. Karena menyeluruh dari Iya. dari Betul. kaki sampai ke atas itu boleh Boleh action semua kan, iya. boleh main kan. Oke Mas. Ya untuk ini Mas, untuk Mas Imam sekarang sudah banyak dapat prestasi lah gitu kan, sudah Alhamdulillah. luar biasa prestasinya tuh. Mas pengen tahu untuk peran pemerintah sendiri itu untuk mungkin yang juara, Ya. mungkin ada beasiswa gitu kan, ataupun bonus, ataupun pembinaan, ataupun setelah juara terus ada pembinaan. Atau apalah peran pemerintah tuh gimana sama yang Mas Imam pernah juara nih, yang Imam pernah rasakan tuh apa Mam? Kalau saya bilang sih, kalau ya penting Mas, satu penting memang, tapi ada plus minus sih Mas. Plus gitu minus ya, Mas, Kalau ya. plusnya ya yang namanya atlet ya Mas ya, semua atlet itu pasti butuh dukungan selain pelatih, pasti pemerintah juga. Betul, Nah, kalau harus. misalnya kita tanding nggak ada dukungan pemerintahan susah juga Mas ya. Susah juga. Nah, susah jalan. Ya kalau untuk saat ini alhamdulillah misalnya udah tanding ada bonus nih misalnya Ada gitu. bonus. Sekian lah misalnya segitu. Nah, tapi kalau untuk jenjang yang tadi Mas bilang kayak beasiswa, terus atau mungkin Pembinaan selanjutnya. selanjutnya ataupun itu ada yang iya, ada yang enggak. Jadi enggak Masih menentukan. belum berarti belum fix gitu belum fix, ya. belum pasti. Oh. Ya, jadi ya kita yang atlet ya fokusnya mungkin yang sebagian mungkin pengennya di situ ya Mas, passionnya di situ, pengennya mungkin yang ada atlet yang bagus misalnya gitu kan Mas, mungkin dia susah tuh gimana orang tuanya kan ada kan pembinaan atlet gitu, setidaknya tuh dia dihargai gitu Mas, maksudnya tuh masuk beasiswa gitu kan. Ini Sekarang kan gini, kita kan berprestasi ini kan juga punya cita-cita, punya target gitu kan, selain di dunia olahraga mungkin pekerjaan gitu kan. Ya, siap. Mungkin harapan kita ya kalau bisa mungkin, apalagi kalau kayak Mas Imam juara Popnas gitu kan. Ya, alhamdulillah. Mungkin mudah-mudahan pemerintah mendengar yang juara-juara ini selain bonus tuh lebih diperhatikan lagi lah. Mungkin kita pengen beasiswa ya kan, karena kalau kita kuliah itu ada juga event di situ Popnas ya kan. Kita untuk ke jenjang menjadi atlet nasional tuh lebih terbuka lebar ya. Itu terus pembinaan lagi Mas ya. Kita butuh pembinaan setelah juara kita kan pasti masih latihan. Ya pasti Mas. Cari target selanjutnya kan. Ya, nah, itu kalau bisa peran pemerintah juga ya Mama. Penting, Peran pemerintah terus apa namanya? Terus memantau lah, terus mensupport mulai mungkin dari suplemennya, mungkin dari apa namanya? Peralatan ya kan. Itu sih harapan kita ya. Kadang-kadang kan kita nih latihan betul-betul capek ya kan. Capek, tenaga sendiri, aduh pokoknya mau jadi atlet ini luar biasa berat, apalagi pencak silat ya kan, yang kita harus kontak kan, body kontak gitu kan. Jadi harapan Mas Imam sendiri juga pemerintah nih kalau bisa lebih peduli lah Mas, lebih peduli sama kan, kita nih atlet. Nah ada juga sih Mas, mungkin punya pemikiran gini ya Mas, mungkin yang provinsi lain tuh atau kita gitu Mas, mungkin kita lah tepatnya Mas ya, mungkin tidak seberuntung yang provinsi yang maju gitu mungkin ya Mas ya. Nah jadi kan ini kan dengan kita nih, dengan apa yang ada kita nih, jadi kita nih udahlah atlet nih, usaha gitu kan Mas. Untuk ujung-ujungnya kan untuk naikin nama ini nih Mas. Nama daerah sendiri, betul ya kan, bangga. Tapi kok nggak dilihat nih gitu kan. Maksudnya harusnya diperhatikan. Ya maksudnya dilihat itu bahasanya tuh dukungan Mas. Ya maksudnya nggak hanya dukungan, ayo semangat. Ya kayak gitu maksudnya, tepatnya tuh lebih fokusnya mungkin apa nih pembinaan yang di tempat latihan ini, apa nih yang nggak ada, apa nggak ada, contoh apa yang nih dibutuhkan. misalnya alat gitu ya, misalnya patching, kalau misalnya
ada 10 kalau ditendangnya sampai bertonton ya tetap habis. tetap nggak Itu yang bisa. harus diperhatikan karena silat ini juga modalnya luar biasa Ya, besar kan. banyak, Mas. Kalau Mas lihat Iya, Mas. di provinsi lain, olahraga lain juga, itu untuk pembinaan prestasi tuh Mas tengok luar biasa, Mam. Makanya Mas tengok daerah mereka tuh maju-maju ya, provinsi lain. Iya, Mas. Betul. Jadi mungkin Mas Imam udah melihat sendiri juga kan seperti Sudah, itu kan, Mam. Mas, ya. Makanya mereka bagus ya. Iya. Jadi harapan kita kalau bisa prestasi pembinaan dari pemerintah, dari pihak-pihak yang bisa membantu kita lah, itu lebih ekstra juga lah, Mam ya, sesuai dengan kerja keras kita, apalagi dibantu oleh pemerintah yang bisa inilah mensupport kita, bisa membanggakan Provinsi Kepri ini khususnya, Mam. Mudah-mudahan ya, Mam. Mudah-mudahan lah, Mas. Mudah-mudahan. Pengennya harapannya gitu ya, Mas. Harapannya seperti itu ya. Mudah-mudahan setelah Porprov ini, Mam, Mas yakin dari provinsi kita pasti berbenah untuk lebih maju atletnya Amin, nih. Mas. Amin. Biar supaya bisa Kepri ya kan. Amin. Jangan Jakarta, Bandung, Pulau Jawa terus, Ya, maunya waktunya Kepri kita, ya, Mas. Sumatera main ya kan. Ini, Mam. Mas nih macam apa namanya? Kalau Mas lihat sendiri, lihat dari track record Imam lah. Track recordnya kan juara. Imam tadi nggak ngomong semua, kayak merendah gitu kalau Mas tengok, agak nggak mau ngomong gitu kan. Mulai dari event pemerintah tuh SAKAP dari tahun ke tahun. Dari Popda tahun ke tahun, O2SN tahun ke tahun. Kemarin baru main di Jambi. Itu juara umum, juara 1, pesilat terbaik, ya kan? Ya kan? Iya, Mas. Pesilat terbaik banyak juga. Kemarin kita baru meramaikan event kita sendiri, juara dunia, ya kan? Banyak kali nih, Mam. Seberapa banyak sih medali Imam, Mam? Mas pengen tengok nih. Bawa kan medalinya kan? Bawa, Mas. Biar Sebagian, sama-sama Mas. biar sama-sama kita lihat nih, mana, coba ambil dulu Mas, tengok dulu. Sebagian tuh baru tuh. Iya, Mas. Oke, coba mana. Ambil dulu Mas, tunggu. Oke, siap. Ya. Mak. Ambil, Mam. Jadi itu medalinya ini baru sebagian ya. Iya, Mas. Alhamdulillah. Mak, luar biasa. Coba diangkat, Mam, di kamera tuh biar supaya 2 tangan gini loh, biar bisa. Oke, Mas. Banyak kali medali luar biasa. Mau bawa semua, Mas? Bawa Tas semua enggak? berat tas ya. Oke, sebagian coba ini ya, diangkat. Mas. Itu ya medalinya semua ya. Iya, Mas. Siap. Wah, luar biasa. Coba sini, Mas. Mas yang pegang, Mam. Aduh. Taruh bawah, Mam. Ya. Ini medali sebanyak ini ya. Ya. Ya, harapan Mas sih Kepri ini banyak atlet-atlet hebat. Amin. Ya, Mas, dari pemerintahnya berjuang juga, Mas rasa luar biasa juga Kepri ini, Mas ya. Pastinya, Mas. Kok sampai sebanyak ini, baru separuh nih kan? Ya, seperempat kayak, Mas. Seperempat nih. Iya. Soalnya udah dipaku-paku juga kan, Mas. Paku-paku ya. Nah, jadi kalau misalnya dicabut ngamuk pula tuh rumah. Iya, Mas. iya, nanti rusak ya kan. Iya. Ya, Jadi yang bisa dibawa harapan Mas Imam selain, ya memang betul, selain sukses di dunia persilatan, istilahnya olahraga, Imam harus sukses di dunia luar juga. Kalau bisa kita tuh diperhatikan, mungkin beasiswa pekerjaan kita, Mam ya, mudah difasilitasi, dibantu lah gitu kan, bahasanya Mas. dibantu Ya. supaya kita tuh bisa juga nanti kalau pekerjaan kita bagus, kita bisa mengembangkan ini ke adik-adik kita kan. Jadi ini, Mam, dengan banyaknya medali Imam gini, Mas minta inilah saran-saran mungkin untuk adik-adik kita nih. Kebetulan kan di PSAT ini begitu pesat latihan prestasi, begitu semangat, begitu ramainya latihan prestasi.
apa yang Imam mau sampaikan untuk adik-adik lah supaya latihan nih bisa sebanyak ini, prestasinya bisa kayak Imam gitu, Mam? Kalau saya bilang sih Mas, tepatnya ya untuk adik-adik atau untuk yang sama-sama masih berjuang dalam tanding ya Mas, tepatnya tuh tetap giat latihan walaupun kondisi mungkin masih pandemi dibilangnya Mas ya. Itu masih tetap latihan, dan kita juga kalau bisa itu kita punya PR masing-masing Mas gitu. Jadi misalnya seandainya pelatih itu kita latihan seminggu misalnya satu hari itu 2 kali misalnya. Nah kita tambah gitu Mas, tambah. Atau mungkin kita punya pengennya kita nih punya andalan tendangan gitu, misalnya tendangan A. Ya udah diulang-ulang itu sampai tendangan itu bagi kita udah temennya kita. Mungkin lebih fokusnya ke sana sih Mas, karena kita punya kegiatan khusus nih yang ngebuat lonjatan kita lebih maju gitu. Berarti harus ada latihan tambahan juga. Latihan tambahan tepatnya Mas. Mungkin selain latihan tambahan, Mam, mungkin kalau dari segi mental sendiri macam mana? Kalau segi mental itu sangat penting. Ya saya biasa kalau misalnya semua atlet ya Mas ya. Kalau semua atlet itu biasanya ngalamin deg-degan atau yang mungkin pernah kalah atau gimana, atau yang menang supaya nggak sombong bagaimana itu. Saya sama pelatih itu selalu diingatkan itu tetap merendah serendah-rendahnya Mas. Sampai seseorang itu tidak bisa merendahkan kita. Nah, jadi tujuannya itu supaya adik-adik kita semangat tuh jangan pernah takut untuk kalah gitu Mas. Walaupun kita kalah, kita harus semangat, mungkin itu bukan rezekinya kita gitu Mas. Terus semangat, terus berjuang dan yakin takdir itu bisa dirubah Mas. Betul. Kalau kita mau kan? Kalau kita mau. Dan kata pelatih saya, takdir itu bisa dirubah dengan doa. Siap. Okay. Nggak mungkin dalam sebanyak ini prestasi Imam pasti ada juga namanya kalah ya kan. Pasti. Biasa itulah namanya proses mungkin. Yang penting macam mana kita mau bangkit atau tidak gitu ya kan. Contohnya baru main udah kalah Mas. Iya. Belum seni tunggal udah kalah ya kan. Tapi macam mana berjuang bisa sampai sebanyak ini ya kan. Oke Mas Imam, mungkin itu aja yang Mas kita ngobrol-ngobrol dari sore hari ini. Sebelum kita tutup podcast kita ini, mungkin Imam sendiri ada yang mau Imam sampaikan atau ucapan terima kasih untuk pelatih Imam atau siapa gitu, mungkin silakan Mas. Terima kasih kepada yang utama pelatih saya Mas Istio Sugiono yang telah ngedidik saya dari kecil ya Mas. Sejak dini, bahkan beliau salah satu bukan sebuah pelatih aja Mas, tapi bahkan saya bilang sudah bapak saya Mas. Kenapa kok bisa dibilang gitu? Ya karena susah senangnya beliau lah yang di samping saya Mas. Nah dulu kan tanding itu Mas di provinsi ini Mas sangat susah. Bahkan kami itu dulu kalau misalnya agak cerita sedikit nggak apa-apa ya Mas. Dulu tuh atlet Tanjung Pinang Mas. Itu bagi anak-anak yang nggak mampu atau mungkin mau tanding kan ada pendaftaran ini. Beliau itu ngasih kami untuk maju, tapi tidak langsung ngasih total gitu Mas. Tapi beliau ngasihnya melalui bukan cuma-cuma, tapi melalui ya udah kamu nyangkul dulu sana. Nyangkul cabut ubi. Nanti digaji untuk pendaftaran pertandingan. Nah, didikannya beliau seperti itu. Supaya merasa juga berjuang gitu kan. Sangat bagi saya Mas. Dan terima kasih juga untuk Mas Wahyu Sulistono, itu pelatih saya juga. Bahkan itu momoknya Provinsi Kepri Mas bagi saya Mas ya. Karena beliau juga sosok yang bagi saya tuh bukan pelatih juga Mas, bagi saya tuh pelatih yang sudah nemenin saya dari kecil, bahkan sampai yang saat ini itu bagi saya udah bapak saya atau ibu saya. Seperti orang tua lah. Jadi selain dari silat mungkin dari sisi-sisi lain juga gitu kan. Dan sama juga yang utama terima kasih kepada ya orang tua saya Mas ya. Karena nggak segampang anak-anak yang di luar sana yang beli baju dengan mudah gitu Mas. Dulu ya Mas ya. Beli golok dengan mudah, beli toyak dengan mudah. Tapi mereka usaha untuk nabung, ya beli baju silat lah, mentok-mentok kan baju PSAT Mas ya. Jadi tadi pakai baju PSAT. Saat ini ya alhamdulillah dapat
bisa beli baju kemampuan lah mas ya masing-masing. Nah alhamdulillahnya juga udah kadang misalnya habis tanding tuh mas dikasih baju sama ya contohnya biar macam manapun doa orang tua tuh lebih best gitu ya kan. Nah, lebih best. Ya. Terus mas ada lagi? Tepatnya lebih semangat untuk adik-adik sih mas bagi saya. Semangat untuk adik-adik yang apalagi nih mau ada event Popda ya mas. Popda KWSN itu lebih semangat, lebih giat, yakin kalau kita nih provinsi kecil ini bisa gitu mas. Bisa sampai tampil gitu. Ya bisa tampil di nasional bahkan mungkin sampai internasional. Ya, contoh kita kan sudah ada banyak ya mas. Salah satunya idola saya itu Mas Aprin Ardianto. Ya. Itu sih mas. Tepatnya lebih semangat. Sip. Jadi ya juga intinya berarti peran dari pelatih, orang tua dan lain-lain itu sangat penting lah untuk kita untuk sangat menuju kesuksesan mam ya. Oke mam. Jadi sebelum kita tutup ini mas ada juga mau ngasih kamu cenderamata lah ya kan. Cendol mas. Crow. Oke mam, makasih banyak udah datang ke podcast CH Management. Oh iya, coba sebutkan Instagramnya Imam apa? Nanti banyak yang follow mas. Iya haruslah, biar gitu, rame mas, gitu kan. Apa tuh Instagramnya? #Imam Pertama mas. Channel YouTube-nya ada juga kan? Oh ada dong mas. Ya jangan lupa juga nih subscribe ya kan? Ya bantu. Ya ini kan belajar juga ya mas ya. Biar tapi kalau mau lihat Imam, video-video silatnya, tandingnya, latihannya ya subscribe nanti di link di bawah inilah pokoknya nanti subscribe dukung ya kan? Oke siap. Oke mam, ini sebelum kita tutup, mas ada sedikit apa nih namanya, cenderamata lah. Jadi mas ceritakan sedikit ya. Oke, siap. Ini tuh baju IPSI, baju silat IPSI. Jadi kebetulan kan mas sendiri punya tempat latihan. Jadi mas pengen tuh selain prestasi silatnya, kita juga harus belajar usaha gitu, biar supaya kita tuh bisa selain support dari luar kita bisa support sendiri gitu kan, supaya banyak ada pemasukan lah gitu. Jadi salah satunya kami tuh bikin jualan, salah satunya jualannya tuh baju IPSI gitu. Baju ini betul-betul kita produksi sendiri, jahit sendiri, desain sendiri. Ini udah melewati beberapa tahap uji coba lah, termasuk Imam udah pakai uji coba, Mas Yunus kemarin di PON juga udah pakai uji coba. Jadi udah beberapa perbaikan baju ini udah dapat lah. Sekarang bajunya udah bagus bagi Mas. Mungkin kalau kawan-kawan ada yang mau pesan, pesilat-pesilat dan yang mau pesan kan bisa langsung aja di follow IG Balde Store. Di situ ada nomornya, bisa pesan di situ langsung. Ini Mas kasih cenderamata untuk Imam lah, supaya lebih semangat lagi latihannya ya kan. Terima kasih Mas. Mam. Ya kan. Coba tunjuk dulu di kamera Mam. Boy Balde Store mantap gitu ya kan. Sip. Oke. Oke gitu aja Mam ya. Cukup ya. Sehat selalu buat Imam, selalu semangat, selalu pokoknya fight. Kita selalu mendoakan Imam supaya Imam sukses. Amin. Begitu juga adik-adiknya. Amin. Gitu ya. Oke Mam, salaman dulu kita Mam supaya sah ya kan. Sip. Oke teman-teman, gitu aja tanya-tanya kita, ngobrol santai kita bersama atlet kebanggaan PSHT Kepri nih, Mas Imam. Jadi sama-sama kita doakan Imam supaya sukses ke depannya, bisa mencapai target-targetnya tadi yang ia sebutkan. Untuk itu jangan lupa dukung terus channel kita atau komen siapa yang harus kita undang nanti bakal kita undang di sini. Oke, makasih teman-teman, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.